Positive People, KPU baru saja mengumumkan hasil dari pemilu 2024. Meskipun pasangan Prabowo Gibran diumumkan unggul dalam hasil Pilpres, namun PDIP lah yang unggul dalam pileg atau pilihan legislatif. Apakah PDIP akan menjadi ganjalan bagi pemerintahan Prabowo jika sudah dilantik nantinya? Kita akan coba ulas dalam Political Review. Pastikan Positive People subscribe Aksa Nation. Jangan lupa komen juga ya. Terima kasih. Saat ini, Koalisi Indonesia Maju belum memenuhi 50% kursi di parlemen. Tentu untuk kelancaran pemerintahan Prabowo, perlu menggait partai politik lain agar login ke dalam kabinetnya. Jumlah partai mungkin sudah dilirik oleh Koalisi Indonesia Maju. Bahkan Prabowo bertemu dengan salah satu ketum partai, sebut saja Nasdem. Meskipun belum ada kata deal bakal masuk dalam koalisi Prabowo, namun ya bisa jadi ini sebuah pertanda. Meskipun memenangkan suara di Pilpres, Prabowo sadar betul pemenang Pileg adalah PDIP. Suaranya hampir 25% di parlemen. Dimana kita semua tahu jika hubungan PDIP dan Gerindra saat ini sedang tidak baik-baik saja. Terlebih saat Gibran yang sebelumnya merupakan kader PDIP dibajak begitu saja untuk menjadi wakil Prabowo Subianto. Lebih jauh, Jokowi, presiden yang dibesarkan dari PDIP, seakan berpihak kepada Prabowo dalam Pilpres kali ini. Tentu sulit sekali untuk memastikan PDIP akan gabung ke koalisi Prabowo. Ya, meskipun segala kemungkinan masih bisa saja terjadi. Jika PDIP nggak login ke koalisi Indonesia Maju, PDIP sepertinya bakal menjadi ancaman bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Sebagai parpol peraih suara tertinggi di pemilu ini, tentu PDIP patutlah berbangga diri. Nah, sesuai dengan UU MD 3, PDIP akan mendapatkan jatah ketua DPR RI loh. Ya, meskipun UU MD 3 ini ada isu bakal ada revisi atau perubahan, ya mungkin bisa saja bisa menjegal PDIP menjadi ketua DPR RI, tapi ya kita nggak tahu. Nah, pastinya ditunggu aja update dari UU MD 3 ini. Lebih lanjut, menurut desas-desus, ketua DPR RI bakal kembali dijabat oleh Puan Maharani. Lalu apa dampaknya ketika PDIP oposisi? Program-program Prabowo bisa mendapatkan tantangan yang tidak mudah. Misal di Jakarta aja, sewaktu Anies menjabat, PDIP yang menang di Jakarta juga menjadi hambatan bagi Anies dalam menjalankan program pemerintahannya. Salah satunya adalah terkait penjualan saham BIR yang terganjal restu DPRD. Kita tahu PDIP sempat menjadi oposisi selama 10 tahun atau 2 periode di pemerintahannya SBY, 2004 dan 2014 kala itu. PDIP 2004 sampai 2014, PDIP kala itu tidak seperti sering tak sejalan dengan pemerintahan SBY. Misal PDIP galak banget nih dengan beberapa kebijakan SBY, seperti melakukan aksi unjuk rasa saat rencana kenaikan BBM era SBY. Melansir dari Tempo.co, Sekjen PDIP Hasto sempat berujar, ketika PDIP Perjuangan berada di luar pemerintahan 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan tugas di luar pemerintahan suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri, kata Hasto dalam acara Satu Meja di Kompas TV pada Rabu 14 Februari 2024 lalu. Dan masih kami lansir dari Tempo nih, Tuswoyo dalam disertasinya oposisi dalam sistem presidensial, sepenggal pengalaman PDIP Perjuangan di era pemerintahan SBY-JK, mengungkapkan telah kalah dalam Pileg dan Pilpres pada 2004, Megawati mendeklarasikan partainya sebagai pihak oposisi. Dia melarang kadernya untuk duduk dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala kala itu. Sebagai landasan, Partai Merah ini kemudian membuat dan mengadopsi format oposisi PDIP yang berisi dasar dan orientasi kebijakan PDIP menjadi partai oposisi. Format oposisi PDIP tersebut menjelaskan bahwa oposisi yang dilakukan terhadap kinerja pemerintahan berupa kritik terhadap hal-hal yang merugikan kepentingan rakyat. Di sisi lain juga mengajukan alternatif yang menguntungkan rakyat. Nah, kita tentu masih menunggu keputusan PDIP ini bakal seperti apa dengan pengalaman 10 tahun menjadi oposisi. Tentu PDIP akan fight oposisi atau koalisi adalah sama-sama terhormatnya. Pemerintahan yang berjalan tentu ini perlu penyeimbang. Perlu ada sudut pandang lain agar bertemu titik temu yang memberikan solusi yang terbaik untuk rakyat dong pastinya. Bukankah mereka semua ini bekerja
nantinya untuk kesejahteraan rakyat dan keadilan bagi rakyat. Jadi kita tunggu saja apakah benar akan ada Prabowo versus Puan nantinya. Gimana menurut Positive People? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.